Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di antara kita yang belum mengetahui perjalanan kita di akhirat nanti. Perjalanan di dunia adalah perjalanan yang sangat singkat. Perjalanan di dunia adalah perjalanan yang sementara. 60, 70, bahkan 80 tahun, bahkan bisa lebih. Kalau ataupun kita susah, capek, sakit-sakit, itu 60, 70, bahkan lebih tahun. Perjalanan di dunia hanya sesaat, sementara. Kalau ataupun kita miskin, sementara. Kaya pun juga sementara. Tapi ketahuilah saudaraku, perjalanan di akhirat adalah perjalanan yang sangat-sangat panjang sekali. Bertriliun-triliun tahun, bahkan tidak ada batasnya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang belum kita ketahui semuanya. Maka semampang Allah masih memberikan kesempatan, marilah kita persiapkan baik-baik kehidupan di dunia ini dengan membawa bekal kebaikan. Kita selalu berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan. Saudaraku, ketahuilah, dalam sebuah hadis telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan suatu bangsa yang namanya malaikat rahmat. Setiap orang memandangnya, melihatnya dengan senang karena wajahnya cerah, beramah, senyum, dan sopan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah bangsa juga yang namanya malaikat adab, di mana malaikat adab ini dengan wajah hitam kelam, matanya biru yang sangat menakutkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum malaikat maut mengambil ruh seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat rahmat untuk mendampingi malaikat maut untuk mengambil ruh seseorang. Setelah malaikat maut mengambil ruh seseorang, maka ruh tersebut diserahkan kepada malaikat rahmat untuk dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan lagi kepada malaikat rahmat agar roh tersebut dikembalikan ke jasad roh tadi yang meninggal. Ketahuilah saudaraku bahwa roh tadi, jasad tadi mengetahui orang-orang siapa-siapa yang melayat tadi, yang duduk dengan banyak bicara, yang duduk banyak berzikir, yang duduk banyak bersandiwara, ataupun orang-orang yang bekerja di situ. Kemudian sang roh tadi menyampaikan salam, minta maaf, memohon maaf atas semua kesalahan dan selamat tinggal.
kata-kata ini didengar semua makhluk, kecuali tidak bisa didengar oleh manusia dan jin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula apabila sang malaikat maut tadi mengambil orang-orang kafir, jasad-jasad orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat adab untuk mendampinginya. Setelah roh dicabut, kemudian diserahkan kepada malaikat adab. Dengan rasa kesakitan, menangis dengan terlunta-lunta. Ini pun tidak didengar oleh manusia dan jin. Maka setelah ruh tadi diserahkan oleh malaikat adab kepada malaikat, maka ruh tadi dibawa malaikat adab ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan lagi kepada malaikat adab untuk mengembalikan tersebut di jasad mereka. Maka dengan kesakitan sang ruh tadi, sang jasad tadi berlonta-lonta dengan merasa kecewa. Belum sudah merasa kecewa, kesakitan dia karena perjalanan masih jauh ini. Dia meminta maaf kepada sang famili, saudara, dan para pelayat. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan masih belum nanti di alam kubur. Belum ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, belum. Ini masih perjalanan di saat ruh baru dicabut oleh sang malaikat maut. Bagi orang-orang yang banyak dosa, saat dicabut dia sudah merasa kesakitan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita renungkan. Harus kita renungkan. Mengapa sekarang ini kita selalu mempersiapkan bekal kita di dunia, bertahun-tahun, berbulan-bulan untuk mempersiapkan bekal dunia, tetapi bekal di akhirat kita tanpa kita pikirkan. Sekarang banyak orang berlomba-lomba untuk menduduki jabatan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita renungkan. Kita sesaat saja. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama senantiasa kita merenung, berdoa kehadap Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing dan selalu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat memikirkan kehidupan kita di akhirat. Karena kehidupan di akhirat ini yang harus kita bangun selama kita hidup di dunia. Kita tidak akan mungkin hidup di akhirat nanti membangun akhirat kita, tidak bisa. Di dunia inilah yang harus kita bangun kehidupan di akhirat. Umur manusia bagaikan es yang mencair. Digunakan, tidak digunakan akan mencair es itu. Begitu pula usia kita, digunakan, tidak digunakan akan habis. Air sungai mengalir, tidak akan berbalik arah. Ya, air sungai tidak akan mengalir arah. Maka kita ini tidak akan mudah lagi. Marilah kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa berikan taufik hidayah pada kita dan selalu bimbingnya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.